Karena manusia itu perpustakaannya salah, brother. Segala jenis buku dengan judul salah, apapun itu, hilaf, digoda, segala macam, itu ada di perpustakaan itu. Manusia. Tapi bagaimana cara manusia itu kembali ke jalannya Allah? Itu yang luar biasa, brother. Kan perjuangan. Nggak mudah, brother, buat balik lagi. Yuk, balik lagi di obrolan anak gang, tempat dimana obrolan receh bisa jadi referensi dan ketawa bisa jadi kritik. Nggak ada yang bener banget, nggak ada yang salah banget. Yang penting control in your mind. Buat temen-temen jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, Dan jangan lupa like, comment, and share. Cakep. Wih, sehat terus ya. Alhamdulillah. Biarpun cuaca mulai hujan tiap sore. Sesuai ya sama lagu. Ya, November Rain. Oh iya, November Rain. Teneng neng 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 neng. Nggak pernah gagal itu lagu. Iya, dan melodinya menyayat hati. Anjay, Menyayat hati. Gimana? Menyayat hati. Rizky Ridho. Iya. Oh iya, buat teman-teman sekalian informasi, kita dukung Rizky Ridho supaya menang di FIFA Puskas Award jadi gol terbaik 2025. Linknya nanti ada di deskripsi. Mantap. Udah nonton belum? Udah dong. Udah. Keren ya. Anjir. Kalau ngomongin gol Rizky Ridho nih, gue dulu pernah ada yang bikin gue pengen main bola gitu ya. Karena gue nonton pertandingan dulu MU, bre. Siapa tuh? David Beckham. Anjir. Zaman itu kan, zaman kecil kan David Beckham. Iya. Taunya David Beckham. Tas, anjir, bola bisa. Anjay, bisa bola nyari orang. Umpan manja. Pakai remote kayaknya. Yoi. Yes. Gila. Itu sih yang bikin gue suka main bola. Kalau yang bikin gue suka nonton bola, nih si om kameramen ngasih tahu, ini di keren. Siapa? Tonton Barcelona, permainan taktisnya. Xavi, Iniesta, plus Messi. Udah nggak ada obat. Anjir itu. Ini tahu aja dia. Om kameramen tuh suka bola sebenarnya. Ini maestro dia mah. Maestro. Tapi ngomongin November Rain, itu lagu cinta ya? November Rain. Lagu cinta bukan sih? Biarpun dia rock ya kan, itu bisa bikin begitu ya. Menyayat hati. Nyet jay, gila, ikonik banget. Parah ya. Nggak ada obat. Belum nemu. Anjay, gue udah banget sama leadnya. Wah, itu mah kayaknya dulu kalau studio, aduh udah lama banget itu mainin lagu. Greget pengen mainin melodinya doang. Lama amat sih. Menarik sih tentang cinta, karena suatu hal yang kalau dilempar nih, cinta, semua orang punya definisi tentang cintanya masing-masing. Widih, iya sih. Gue juga punya POV sendiri. Kalau POV lu tentang cinta apa, brother? Apa ya? Oh iya. Gue ada cerita lagi nih dari penumpang gue. Jadi waktu itu malam, posisi malam. Dia ditanya, tahu dia nanyain gue, bang, abang cinta nggak sama anak istri abang gitu? Anjay. Gitu langsung. Tiba-tiba? Iya. Nggak ada komunikasi apa-apa, tiba-tiba gitu? Nggak ada. Anjay. Gue bilang, ya gue jawab, cinta lah. Kalau nggak cinta, mana mungkin gue kasih makan, gue bilang gitu. Maksudnya gue kan ceplas-ceplas ya kan. Cuman beda nih, gue bilang cinta zaman umurannya Neng sama cinta umuran saya. Gue bilang, gue kan selalu ngomong saya kalau ke penumpangnya. Beda. Jadi udah nggak kayak cinta-cintaan kayak zaman ABG yang harus gimana-gimana. Enggak. Lebih ke, sekarang sih lebih ke apa ya? Ke tanggung jawab sih kalau gue. Kalau POV apa sih refleksinya cinta sekarang kalau ke gua gitu, gua harus tanggung jawab dari sandang pangan, agama,
Gue lebih ke situ sih, bukan gue dalam artian bukan buat ngebenahin agama, enggak, karena gue juga masih berbenah. Cuman tanggung jawab gue ada di situ. Nah, tanggung jawab cinta gue di situ, bre, di tanggung jawabnya. Gue nyari nafkah segala macem. Itu refleksi cinta menurut lu kan? Ya. Tapi kalau POV lu tentang cinta itu sendiri apa sih? Cinta itu kan kayak sejenis apa? Perasaan. Dibilang zat bukan, tapi terasa, ya kan? Nggak berwujud, anjay. Kalau gue bilang definisi dah, definisi. Ini pakai umuran yang mana ya? Ngebahas Bebas. Kalau lu zaman dulu bagaimana definisi cinta menurut lu? Definisi cinta saat ini menurut lu kayak gimana? Oh, di-combine aja ya. Kalau gua sih cinta menurut gua ya, untuk yang levelan dulu sampai sekarang yang nggak pernah berubah, itu selalu ada buat siapapun. Kalau gua Selalu ada buat siapapun. buat siapapun. Ya, selalu ada ya. Kalau sekarang kan cuman skala prioritasnya kan ke keluarga. Intinya selalu ada gitu. Gua juga karena refleksi cinta, definisinya jadi ke temen. Karena emang banyak sih beberapa, karena gua orangnya gimana ya? Waktu itu karena emang gua orangnya sosialis banget, ya kan. Jadi segala sesuatu ya gimana caranya lah mereka jangan sampai, karena gue banyak ngalamin hidup itu ya pahit, dan lebih pahitnya itu ketika lu susah, lu tuh nggak punya siapa-siapa, itu sedih dan pahit. Makanya cinta gue itu ya begitu, gue usahain gimana caranya gue ketika orang butuh bantuan, gue itu ada gitu. Itu refleksi cinta lu jatuhnya ya? Ya, definisi juga ke situ Definisi. sih. Ya. Kayak Naruto dong ya? Dia akan selalu ada buat Sasuke. Ya. Dan jadi tapi kenanya gini, kayak misalkan di rumah nih. Karena suka ada lah chaos-chaos sedikit kan. Iya. Untuk hal-hal yang gua anggap itu keberadaan gua belum perlu, ya gua masih diem gitu. Dan tapi di satu kondisi yang emang harus masuk, tapi di momen itu nggak bisa masuk, ya gue juga masih diam nanti ganti momen, ganti waktu. Karena kalau misalkan lagi chaos di rumah gitu, misalkan anak sama istri lagi clash gitu kan, sama-sama misalkan lagi keras, ya nanti gue kasih tahu masing-masing di tempat yang berbeda gitu. Misalkan nanti kalau gue lagi nganter anak sekolah, nanti gue kasih tahu anak gue tadi jam gini gitu. Beda momen, beda waktu. Nah, sama bini gue juga gue ngasih tahu, ini jangan begini gitu. Jadi cara gue masuk kayak gitu ya apa ya, lihat kondisi sih. Tapi gue emang harus harus ada, tetap gue harus masuk. Sama ke teman-teman gue juga, caranya pun juga beda-beda, tergantung karakternya orang-orang sih. Intinya sih gitu sih. Gue pernah banyak ngalamin hal yang wah itu dibilang pahit dalam hidup, ya pahitnya banget, pahitnya udah sampai memuntah gitu. Dan sedihnya itu ya nggak ada orang, karena bini gue selalu nyeletuk, udah sama orang jangan terlalu gitu, karena dia sering ngeliat, bre, ketika gue butuh sesuatu mereka nggak pernah ada yang pernah gue bantu gitu. Karena gue kalau ngebantu orang, menurut POV bini gue nih, ya sampai mereka selesai gitu, sampai selesai. Dia selalu, bini gue selalu, karena mungkin kasihan kali sama gue gitu kan. Cuman kalau gue emang dari dulu, dari zaman dari zaman gue senior di sekolah, ya gue emang udah karakter kali ya, udah nggak bisa dirubah gitu. Dan makanya gue nggak mau kayak gitu. Ingat gak gue pernah ngomong apa? Apa tuh? Lu bukan panti sosial berarti? Iya lagi. Iya. Tapi ini begitu sih. Cuman akhirnya ngomongin cinta kan ngomongin hati, bro. Kalau buat gue sendiri, cinta itu salah satu rasa yang ditanamkan dalam diri kita nih oleh Allah, anugerah untuk menjadikan hidup kita tuh lebih berwarna. Warna-warni. Iya dong. Iya sih. Dalam cinta kita ada
rasa takut kehilangan. Di dalam cinta kita ada rasa ingin memiliki sepenuhnya. Ya. Di dalam cinta kita ada ego. Dimana kita justru harus mengontrol itu semua, Bre. Bagaimana cinta tidak berlebih. Nah, iya itu. Bagaimana ABG itu. Bagaimana cinta itu tidak menggebu-gebu. Nah, ABG lagi. Bagaimana cinta itu menjadikan kita jauh lebih dewasa. Jadi kayak kalau gue sendiri ngelihat cinta, ngelihat Nabi, Bre. Nah, itu tuh. Ntar gua keep dulu. Lanjut. Gue bukan berarti gue takut gue jadi orang yang munafik sih, Bre. Apa-apa. Karena gue bisa ngomong tentang cinta sama Nabi, cinta sama Allah ke keluarga gue gitu ya, cinta sama Allah, cinta sama Nabi, tapi kayaknya gue belum pantas ngomong tentang itu karena gue ngerasa banyak kegiatan-kegiatan gue atau tingkah laku gue itu tidak mencerminkan gue cinta sama Nabi. Nah, misal sholat yang diakhirkan, mungkin terlihatnya gue masih cinta sama dunia, mencari pekerjaan banget gitulah intinya. Akhirnya gue ya sholat di akhir-akhir waktu, nggak akhir-akhir banget sih. Terus banyak hal lah, kayak gue masih suka pakai celana pendek, jadi fasik aja gitu. Kayak lo ngomongin cinta sama Nabi tapi tingkah laku lo tuh kayak nggak mencerminkan lo cinta sama Nabi gitu. Gue khawatir tentang itu, tapi gue nggak tahu kenapa gitu, kayak setiap bicara tentang Nabi itu rasanya tuh macem-macem, Bre. Di sini ada rasa pengen ketemu, rindu. apalagi ketika ya nggak tahu ya kalau POV orang. Kalau gue kan gue orang yang suka datang ke maulid, Bre. Acara maulid, apalagi kalau ada undangan misalkan, Bre nih diundang sama Habib untuk maulid, datang. Itu gue demen banget gitu dengan maulid, bacaan maulid, walaupun gue nggak ngerti sepenuhnya nih tentang bacaan maulid. Tapi yang gue tahu semua yang dibaca di maulid itu sebenarnya sirah nabawi. Jadi kayak perjalanan Nabi dari lahir sampai beliau wafat. Itu ada semua, bagaimana cintanya Nabi sama umatnya. Itu menurut gue cinta yang luar biasa, Bre. Dimana ketika Nabi disakiti, tapi Nabi balas dengan kasih sayang. Ada momen dimana Nabi itu setiap lewat gang nih, mau dakwah, mau sholat gitu, lewat diludahin, dicaci maki, diludahin, dicaci maki, setiap lewat, Bre. Lu bayangin setiap lewat. Tapi dibalas kan? Sampai ketika Nabi, kok gua nggak dicaci maki nih lewat sini nih? Oh iya. Tanya ke sahabat, orang yang biasa mencaci maki saya, Fulan bin Fulan itu kemana? Mau dicariin. Sakit ya Rasul, kata. Pulang Nabi. Tahu nih sakit ya Rasul, pulang Nabi. Bilang sama istrinya, ada yang bisa dibawa nggak? Emang kenapa ya Rasul? Saya ingin nengokin orang yang sakit. Oh ini. Kata Nabi gitu. Ada nih, ya itu makanan satu-satunya kita nih. Gak apa-apa, bungkusin deh. Bawa sama Nabi. Ke orangnya takut, Bre. Wah, jangan-jangan mau dibalas nih gue nih. Iya. Ya, didatengin sama Nabi. Dan luar biasanya dakwahnya Nabi tuh. Karena dengan cinta, didasari dengan cinta, orang itu lulu, Bre, masuk ke ngikut ke ajarannya Nabi. Sesimpel itu. Lu udah gua jahatin tapi lu masih berbuat baik. Ya tapi memang balik lagi ya, itu kan campur tangan Allah juga. Hidayah itu langsung ya udah lu dapet hidayah nih.
Itu kayak menurut gue itu cinta sih, memberi tanpa berharap menerima sesuatu. Iya nggak? Setuju. Dimana Nabi ketika akhir hayatnya nih, ketika mau diambil, Nabi bilang apa? Ya Allah, Nggak apa-apa, Ya. saya diambil nih, tapi saya tahu dulu nih bagaimana nasib umat saya. ya. Disampaikan kan nama malaikat bahwa umatmu akan selamat jika mengikuti dua hal yang sudah kau tinggalkan. Yang pertama apa? Quran. Yang kedua hadis. Di dalam riwayat lain kan ahlul bait disebutnya, keluarga kan, yang ada sampai sekarang saat ini. Ya walaupun sekarang lagi rame ya diperbincangkan. Ada yang bilang itu keluarga Nabi, ya itu keturunannya Nabi. Oh itu bukan, itu begini, itu bukan gitu. Bodoh amat. Iya. Kalau gua, yang gua tahu mereka adalah habaib. Kalau gua pernah bahas ini soalnya. Kalau mereka berdusta, ternyata mereka bukan keturunannya Nabi, gua nggak rugi. Iya. Karena gua berusaha untuk mencintai keturunannya Nabi. Betul. Gua mencintai mereka karena mereka keturunannya Nabi, karena nabinya nih. Bukan karena merekanya. Sosoknya ya, bukan karena figurnya gitu. Bukan karena merekanya. Bukan karena tapi merekanya. karena nabinya. Terlebih yang gue cintai ternyata orang-orang yang berusaha untuk ngedeketin gue sama Nabi. Nah, iya. Ditanemin cinta sama Nabi, ditanemin cinta sama Allah, ditanemin akhlaknya Nabi bagaimana cinta kepada orang tua. Ternyata cinta kepada orang tua itu juga termasuk ajarannya Nabi. Iya. Itu gue jadinya kayak apa ya? Gue nggak nyesel sih. Gue nggak nyesel udah mencintai mereka gitu. Walaupun seandainya mereka bukan nih, itu kan tanggung jawab mereka, Bre. Iya. Kalau seandainya ini putus nih, udah bukan keturunannya, itu tanggung jawabnya mereka. Kita nggak ada urusan apa-apa kok. Betul. Setuju sih. Tapi yang gue tahu hadis Nabi yang sahih adalah nanti akan datang Imam Mahdi. Nah, Dia adalah keturunanku, kata Nabi. nah. Ayo gimana tuh? Ya kan? Iya. Oke, balik lagi ke cinta itu. Nabi cinta sama umatnya bilang apa? Saya Pas, ya Allah, begitu sakit, rasa dicabut nyawa. jangan Jangan umat saya merasakan. timpakan semua. Timpakan semua. gitu. Kayak Itu. gue nggak mau nih orang yang gue cintain nih. Iya gak? Itu satu. Yang kedua apa? Saya rindu. Yang kedua nih, pas sudah mau wafat nih di akhir hayatnya, ada gitu. Apa tuh? Anakku mana anakku? Enggak, yang disebut siapa? Iya, Umatku. Begitu cintanya Nabi sama kita. Keren ya. Di sisi lain, ketika lagi ngumpul sama sahabat, sampai sahabat ada beberapa yang nangis kan. Saya rindu sama umatku Yang belum pernah ketemu. Kata sahabat, apa itu saya? Iya. Kamu mah sahabatku. Iya. Lalu sama siapa ya Rasul? Ada nanti. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mengikuti ajaranku, kata Nabi. Wih, ada. Dan mereka merindukanku, sebagaimana aku juga merindukan mereka, kata. Itu definisi cinta kita kayak begitu apa tuh berarti? Kita kan kalau cinta itu kan kadang kan ngelihat dari mata ya, visual kan. Makanya kan ada definisi dari mata turun ke hati, Ya. anjay. Nah kalau ke Rasulullah kita apa sebutannya? Makanya ada salah satu, gue suka nulis, Bre. Iya. Gue tuang ke IG. Ada salah satu tulisan gue itu buat Nabi sih. Kayak jangan ngajarin gue rindu, gue bilang. Kalau lu belum pernah merindukan seseorang yang sama sekali belum pernah lu lihat dia. Tajam aja. Bre. Jadi kan gue kan suka nulis tuh, bikin tulisan-tulisan lah. Gue bilang tuh waktu itu apa ya? Jangan mengajari aku tentang rindu. Bila kamu tidak mengerti bagaimana rasanya merindukan orang yang belum pernah kamu temui. Kirain rindu itu berat. Biar aku saja Dilan dong. Gue juga
ada terinspirasi dengan film itu tuh, Oh, gitu? Rindu Itu Berat gitu kan. Cuman gue tulis, gue upload kan di IG gue. Rindu itu berat, tidak ada obat kecuali perjumpaan. Aja. Gokil. Ya begitulah emang cabang-cabang cinta yang mungkin emang di luar sana banyak orang yang mendefinisikan tentang Iya. cinta juga. Apa lu pernah sharing, apa pernah film, ya kan, film lah gitu, apa gitu, ada yang keren gitu, banyak lah. Banyak, salah satunya Dilan, gue suka. Film itu tentang cinta juga kan. Kalau yang terbaru nih ada di Netflix. Apa tuh? Tak ingin usai sampai di sini. Film baru itu belum lagi gua. Belum ya? Keren. Buat gue sih oke. Oke, jalan ceritanya berarti oke nih, jalan ceritanya ya. Jalan ceritanya. Pesannya juga berarti nggak mainstream kayaknya nih, nggak cinta yang happy ending kayaknya nih. Nggak happy ending. Tragis berarti. Cuman gue di situ kayak ngelihat ego yang saling ditekan. Berat. Dimana cinta biasanya kan gue harus memiliki. Nah ini di film itu kita diajarin untuk cinta tidak harus memiliki. Untuk saling memiliki, tapi nggak tetap. Untuk tidak saling memiliki. Berarti sacrifice dong, pengorbanan. Berarti Pengorbanan. Cinta juga kan? Cinta Cabangnya Cina. Cabangnya Cina, cabangnya cinta. Maaf ya. Sorry. Pleset biasa tipu. Iya. Kalau ngerti kan tipu, kalau ngoceh apa? Cepo. Cepo, iya bener. Cepo baru nih berarti ini. Sama ini sih Bre, jealous. Lu suka lu jealousan nggak orangnya? Sebenarnya sih masih, cuman sembunyi-sembunyi kalau sekarang nih, nggak nunjukin. Karena gue ngelihatnya masih berbau tentang cinta sih itu. Ego kan, ketika kita ngelihatnya jealous adalah cabang dari cinta. Ketika lo terlalu mencintai, maka rasa jealous juga tinggi dong. Ya. Itu harusnya, karena lu nggak mau kehilangan, lu takut kehilangan, lu takut berbagi sama orang, bahasanya kan gitu. Jadi jealousnya tinggi, entah apapun itu. Berbarengan berarti ya. Iya dong, cabangnya kan itu bagian dari cinta. Kalau posesif, Beda cerita kalau posesif. itu kan juga sama. Iya, tapi Ingin memiliki tapi cabang berlebih kali. Apa gimana? berlebih. Lebih bukan ke jealous berarti. Bukan, tapi ada orang yang lu nggak mengerti tentang, ada kayak gue tuh orangnya overprotect jatuhnya kan Bre. Ya. Overprotect, tapi karena gue sangat mencintai. Tapi mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa salah, bebasin aja. Kalau gue nggak bisa, karena apalagi ke bini, gue nanti yang bertanggung jawab kan. Iya. Kayak gue berusaha untuk ngasih tahu kalau bisa begini, kalau bisa begitu, kalau bisa begini, kalau bisa begitu. Jadinya kayak seolah-olah overprotect. Ke murid juga begitu Bre gue. Iya. Gue tuh kalau ke murid nih, sampai ke lu milih temen yang benar. Iya. Misalnya misalkan dia berteman nih, gue ngeliat gelagatnya gak bagus nih. Ya, kan lu punya penilaian dong. Gue kadang cuman bilang, gak usah deket-deket lah, jaga jarak. Atau gue tahu nih bocor halus nih bahasanya. Pakai cairan. Iya, gue cuman bilang nggak semua hal bisa lo share ke siapapun. Ya gue kasih batasan gitu. Cuman kadang-kadang orang nyalartin bahwa ribet gitu. Berarti ini klasifikasi protektif yang baru, bukan over. Berarti ini kenanya protektor yang lapisannya double gitu. Tapi emang bener sih, kalau gua anggap sih itu bukan overprotective sih. Itu sisi care-nya lu gitu, karena ya lu juga, karena dia itu murid-murid lu ya Bre. Iya, kecuali gue nggak
lu siapa ya? Ya, Gue bodo amat lu mau jungkir balik juga ya gue cuman ngeliatin doang. karena juga lu juga mungkin berpikir biar nanti juga mereka bisa kalau dalam latihan mereka juga bisa nerima dengan baik apa yang lu sampein, mungkin begitu. Kalau menurut gue sih itu ya emang protektornya double berlapis sih kalau gue bilang sih. Parah. Tapi sisi care-nya emang kalau gue lihat dari pemaparannya ya lo tinggi sih, tapi emang jarang sih deh guru ataupun pelatih yang bisa kayak gitu, yang bisa masuk tapi enak gitu. Tapi ngomong-ngomong sacrifice ya, gue dulu punya temen bre, dia pacaran sama anak sekolah, lulusan dia tuh. Dia udah lulus. Dia udah lulus. Dia bilang, dia cerita sama gua. Karena ya mungkin karena ngerti kali ya. Udah gitu ya mungkin dia ada hal-hal lain yang gua nggak tahu. Dia bilang begini sama gua. Gua dulu zaman SMS. Gua SMS. Mungkin gua nih. Gua SMS apa? Gua cuma bilang pas lulusan jadi acara di luar. Dia bilang gini, Bre, lakuin apa yang perlu kamu lakuin. Maksud lu apaan kayak gitu? Ya gue nggak tahu. Biar maksud gue, ketika nanti dia udah lulus, dia nggak harus bawa-bawa lagi apa yang di sekolahan. Ketika lulus kan nanti juga pikirannya kan harusnya udah berubah gitu. Ya analogi gue mungkin dia ada pacar apa gimana kayak gitu di sekolahnya apa gimana kayak gitu, Bre. Nggak tahu. Kadang. Tapi lu pernah kayak gitu? Enggak. Berkorban untuk seseorang gitu, kayak ya udahlah gue lepas gitu. Nggak tahu deh, pernah nggak ya? Oh pernah sih. Nggak, tapi kayak ya ada bumbu-bumbu pengen balikan sih. Oh saat itu Iya, apa maksud gua menyesal kemudian. nggak nyesel sih, maksud gua gue cuma pengen mencoba. Yang namanya biasanya kan kalau dulu kalau udah mantanan kan rata-rata musuhan kan. Maksud gua kalau misalkan gue cuma bilang kalau lagi ada masalah sama pacar barunya gitu, ya nggak apa-apa lu mau share sama berdua gitu kan, sambil ada bumbu-bumbu gitu berbaik-baikan gitu. Tapi kalau masalah sacrifice gitu kayak nggak pernah deh gue. Karena kalau buat gue kalau udah putus bre, ya emang karena mau putus Putus saya gitu. Kalau gue gitu, kayaknya udah nggak ada kecocokan, ya udah gitu. Ya walaupun kesannya klasik banget alasannya. Kamu terlalu baik untukku aja. Enggak, Oh, kirain kayak gitu. Kayak gitu, kayaknya kita udah nggak cocok gitu. Jadi kayak seolah-olah alasannya klasik, padahal memang kan yang paling penting klik. Iya. Kayak lu bilang, gue sama bini gue, kata lu kan, gue klik. Iya. Baru lu jalanin. Ya kalau nggak klik, Klop. ya itu sih. Banyak deh film-film yang pengorbanan. Tapi kalau bicara cinta yang terbesar itu kan Tuhan kepada hambanya. Bagaimana Allah tuh ngomong, jika kamu mendekatiku dengan cara berjalan, maka aku akan berlari. Anjay, itu gokil itu ya. Jika kamu mendekatiku sejengkal, aku mendekatimu sehasta. Gokil. Itu pesan cinta dari Tuhan untuk kita sebagai hamba. Kata Allah juga, jangan bersedih. Allah ngingetin kita, jangan bersedih. Tapi emang Terus gimana? ada lagi bre, yang Allah bilang, aku itu dekat. Wih, sesungguhnya aku itu dekat, Melebihi urat nadi leher kalian. Gila itu gemet. Kayak gimana ya bre, kayak Secinta itu ya sama. iya. Terus banyak para ulama yang mengatakan bahwa jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Aku pernah dengar. Seberapa banyak pun dosa lu, jika lu mau kembali, Allah akan menyambut lu. Karena manusia itu perpustakaannya salah, brother.
segala jenis buku dengan judul salah, apapun itu, hilaf, digoda, segala macam, itu ada di perpustakaan itu. Manusia. Tapi bagaimana cara manusia itu kembali ke jalannya Allah? Itu yang luar biasa, brother. Kan perjuangan. Nggak mudah, brother, buat balik lagi. Buat kembali ke Tuhan ketika lu udah banyak melupakan Tuhan. Lu harus ngubur ego lu harus ngubur kesenangan-kesenangan lu untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan yang gue percayai adalah ketika lu mengubur semua itu, Tuhan akan menggantikan kesenangan-kesenangan yang baru dengan kesenangan yang baik ya. Misal lu jadi senang bersolawat, senang beribadah, nikmat dalam beribadah, nikmat dalam bersolawat, lu menemukan kenikmatan dalam bersolawat. Gitu sih, kayak itu kasta tertinggi, cinta dari Tuhan kepada hambanya. Yang kedua, cinta Nabi kepada umatnya. Tadi kita sudah bahas. Ada lagi, Bre. Cintanya orang tua terhadap anaknya, turunannya. Apa emang refleksi, apa emang ajaran? Refleksi. Semuanya deh. Berarti emang segala kepahitan, kegagalan cinta berarti emang karena kita terlalu naruh cinta ke manusia gitu, berharap ke manusia. Berarti bukan, harusnya kalau kita awalnya menaruh cinta kepada Allah dan Rasul, mungkin rasa pahitnya cinta nggak sesakit itu kali. Bisa. Iya begitu ya, cinta ya emang harusnya, emang salahnya dulu gue begitu sih, terlalu cinta sama si manusianya. Tapi ya dari situ gue akhirnya belajar kan, biar gimana caranya cinta sesakitnya dari rasa cinta kepada manusia itu bisa nggak terlalu sakit sih, dengan cara mencintai Allah dan Rasul dulu ternyata. Ya, karena memang akhirnya gue juga sadarnya kayak gitu. Sampai gue diingetin sama teman gue balik yang terkait murid tuh. Bro, lu memang bertanggung jawab. Tapi apapun yang terjadi sama mereka, itu udah di luar tanggung jawab lu. Sebatas lu sudah menyampaikan apa yang dilarang dan tidak boleh. Udah sampai situ. Selebihnya ketika mereka melanggar, ya itu udah urusan mereka sama Tuhan. Tapi Sinteyong juga begitu tau. Iya. Makanya lihat hubungannya, udah bukan kayak pemain sama pelatih. Iya, jadi bukan kayak anak sama bapak. Jadi murid gue tuh udah kayak, ya itu, kenanya begitu. udah kayak anak gua sendiri, adik gua gitu-gitu lah, udah kayak ada hubungan darah. Jadi juga selagi nggak ada pemberontakan dari anak murid, ya boleh sih, ya apa, pemberontakan orang ada lah, pasti 1-2 mah yang kan pasti namanya sistem, lu bikin sistem pasti adalah beberapa yang keluar gitu. Cuman kalau misalkan mayoritas berarti emang sistem lo yang lo buat salah. Ya, tapi kalau selagi minoritas, ya berarti sistem yang lo buat itu ya insya Allah berjalan gitu, bagus buat mereka, buat lu juga gitu. Ya, gitu sih intinya. Cuman mungkin emang nasihatnya dari temen lu ya bagus juga sih. Nah, akhirnya gue menaruh posisinya adalah, ya gue harus mencintai siapapun itu karena gue mencintai Allah dulu. Karena gue mencintai Allah, maka gue diperintahkan untuk rahmatan lil alamin, mencintai, menebarkan kasih sayang ke alam semesta. Mau itu murid gua, mau itu lu temen gua atau siapapun, mau ke anak, ke istri, ke orang tua, ya begitulah, menebar kasih sayang. Tapi lu pernah gak masang badan buat murid ketika mereka melakukan salah, baik dari di perihal taekwondo ataupun urusan dia di luar taekwondo? Pasang badan gitu. Sacrifice gitu. Pernah. Sekalipun mereka melakukan salah gitu. Pernah. Emang mereka salah gitu, apalagi hal yang negatif. Pernah gitu. Pernah gue masang badan bahwa ya udah, gue pasang badan, gue yang diomelin, bahasanya kan gitu. Bukan cuman masang badan begitu aja ya, Bre. Langsung muter otak gimana caranya gue ngehukum dia nih. Ya. Hukuman yang buat dia tuh
sadar bahwa apa yang dia lakuin salah. Baik dengan nasihat awalnya, kedua dihukum tetap. Ada hukuman, ya walaupun tidak memberatkan banget sih. Paling nendang 1.000 gitu. 1.000 Bre. Kejang juga itu otot. Tapi kalau ingat gue dulu endingnya si Radit Djani tuh sacrifice juga kan dia pengorbanan ninggalin biar dia bahagia biar orang yang dicintainya bahagia walaupun dia nggak mau sebenarnya. Kamu bilang ya sama dia kalau aku selalu ada buat dia. Selalu peluk dan cium Kirana dari aku ya. Selalu cinta dan sayang sama kamu Djani. Endingnya lagu deng 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 deng. Lagu buat nyetem ya? Iya. Bisa begitu film bangke ya. Sedih banget itu film endingnya. Gue kira lu gak nonton film Indonesia. Ada sih beberapa yang gue tonton juga. Terus Malaikat Tanpa Sayap juga yang siapa ya? Surya Lau Saputra. Gue banyak banget lagi film-film melo yang gue tonton. Kalau gue kan karena gue tuh suka sama teknologi, jadi gue lebih kebanyakan suka film sama yang berbau-bau science fiksi sih, gitu kayak Marvel gitu sih, time travel gitu sih kalau gue sih. Cuman tetap ada yang film-film gitu, ada juga yang cinta juga kayak yang Reverse tuh, filmnya Malaysia itu Reverse, sama itu juga soal cinta juga sebenarnya mah banyak sih. Terus juga ada komik dulu apa sebut manga. Zaman gue SMA gue pernah baca juga. Time travel juga, tapi cinta. Jadi memang buat gue tuh cinta banyak banget deh. Iya sih, cinta pekerjaan. Sampai gue pernah baca ya, denger kayaknya enak ya jadi ulama. Kebutuhannya dipenuhi sama murid, dicium tangannya segala macem. Ulamanya sadar nih Bre. Dibilang sama ulama tersebut, kamu ikut saya. Wah kaget dia. Tapi kan dia cuma ngebatin doang dalam hati. Bilang, ini ada air, pegang, jaga ya, jaga. Kita jalan, saya mau ada isi ceramah lagi di sini, di mobil tuh. Set, namanya di mobil ada ngerem, ada jalan rusak, airnya tumpah Bre. Pas dibilang mana airnya, tumpah, Seair, nggak tersisa. Begitulah ulama. Air ini ibarat umat. Oh iya. Saya ini menjaga kalian agar tidak tumpah dari wadah. Aja. Itu kan juga refleksi dari cinta, Bre. Iya, cuma kan kebanyakan yang orang pembenci, apa sih sampai segitunya amat ke guru, coba ke orang tua. Ya mungkin dengan caranya ke guru dulu kali. Mungkin baru nanti dia bisa praktekin ke orang tua mungkin. Kalau udah bicara kalau dia mungkin ya, ini gue nggak ngejudge mereka ya. Kalau dia mengikuti suatu majelis ilmu yang dimana di majelis ilmu itu membahas tentang adab, adab guru dan adab orang tua, itu beda tipis Bre. Iya. Segitu banyaknya nih adab yang ada pada orang tua, ada juga pada guru Bre. Hampir berimbang ya. Iya. Apa emang berimbang? Berimbang. Dan kebanyakan, mostly hampir semua adab yang ada pada orang tua ada pada guru. Iya.
Jadi tapi levelnya sama. Emang gue rasain guru sih, dan orang tua sih. sama. Iya. Cuman ya karena mereka nggak ada di situ kali sih bre, ngelihatnya ya mungkin juga mereka sama orang tua mereka juga mungkin karena Lebih parah mungkin, lebih Iya. parah adabnya mungkin. Iya, karena mereka sama orang tua dia nggak begitu kali. Sementara kan mereka yang di majelis ilmu, ya mereka sama orang tua juga sama dia mereka dengan ke guru gitu, kebanyakan ya. Sama kayak waktu itu gue udah pernah mau ninggalin taekwondo bre. Waktu zaman gue jadi atlet, karena bosen. POV gue adalah gue sering dicurangin wasit. POV gue nggak tahu POV wasit. Ternyata wasit itu ada blind spotnya juga ternyata. Ya. Mungkin saat itu tendangan gue satu wasit ngelihatnya masuk, dua wasit ngelihatnya nggak masuk, maka nggak terhitung poin. Tapi akhirnya gue ngerasanya gue dicurangin, itu jelas-jelas telak masuk gitu. Tapi kenapa nggak poin? Itu dari gua. Kan POV wasit gua nggak tahu. Akhirnya gua memutuskan untuk gua ganti ekskul. Gua pindah ke break dance. Ya. Salto-salto muter-muter gitulah. Penjelasan muter. Iya, gitulah. Sampai akhirnya pelatih gua, guru gua datang ke rumah. Datang ke rumah minta ke nyokap gua, bilang sayang banget. Dika begini dijelasin lah sama guru gua, sama pelatih gua. Terus gua pulang, nyokap gua bilang, udah kamu latihan lagi. Karena nyokap yang ngomong, ya udah akhirnya gua latihan lagi. Sampai sekarang. Ya persimpangan ya, persimpangan itu ada keputusan ya. Yoi. Vital ya, bukan fatal, vital keputusannya. Jadi sama banyak sih ya. menaruh kita posisi cinta ya, kita harus naruh posisi cinta itu, ya kita harus Iyalah, cinta. naruhin posisinya itu di mana, karena salah-salah bisa fatal kan. Iya. Ya kan banyak juga kan orang yang ya banyak hal-hal negatif dari karena orang menaruh cintanya karena itu tadi nggak harusnya kan cinta kepada Allah dulu Iya. dan Rasul ya kan, Iya. Nabi Muhammad. Mungkin ya gue nggak tahu ya beban cinta mereka ya gue juga nggak tahu, cuman emang harusnya kita kepondasiin dulu gitu. Karena gue kenapa bisa bilang gini, karena gue pernah di posisi itu, bahkan menjurus ke sana gitu yang negatif, dan bagusnya gue masih dikelilingi sama orang-orang yang tahu gue gimana, tahu gue siapa dan gue harus gimana, dan mereka pun juga alhamdulillah ya welcome aja sih. Temen gue juga nggak banyak tapi bermanfaat gitu. Temen gue nggak banyak tapi bermanfaat banget gitu sih. Iya, tapi apa ya, masih penasaran sih kalau ngulik-ngulik cinta itu emang pengorbanan gitu. Tapi ada gak film yang lebih keren lagi daripada Radit Jani gitu? Yang tadi gue bilang itu salah satu film yang keren juga. Terus yang kedua ada filmnya Siapa tahu gue suka nih. anaknya Kiai Arifin Ilham. Oh pernah denger gue tuh kayaknya filmnya. 172 hari apa berapa ya gitu. Jadi nggak lama kan menikah, nggak lama meninggal. Anaknya itu. Iya. Oh. Itu keren juga. Siapa yang main? Brando Mani. Iya sama. Oh sama yang tadi Iya, tanya saya yang itu. main. Kayaknya boleh nih. Kayaknya bini gue udah nonton ya filmnya. Itu keren sih. Banyak sih sebenarnya film-film yang merefleksikan tentang cinta ya. Dalam yang cinta kan kebanyakan kalau film-film ya maaf ya, kalau film Indonesia kan ya cintanya kebanyakan begitu-begitu ya. Cuman kayak banyak juga kan film yang kayak kemarin yang soal sore ya kan, refleksi cintanya tuh kan. Iya, Maksudnya nggak kayak kebanyakan film Indonesia tuh ya kan, unik tuh, film langka malah. Keren. Ya kan? Itu juga cinta banget itu. Kenapa gue suka film itu, karena ada berbau fiksinya juga kan, time travel ya kan, berbalik-balik kayak gitu sih. Gila gue bilang. Banyak lah. Tapi emang tadi soal yang cintanya Allah ke umat, gue pernah tuh Ke hamba. ke hambanya, sorry astagfirullah. Kayak gue pernah dengar potongan short Ustadz Hanan Ataki. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita.
yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak manggil, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Segitunya ya? Iya, kayak ada juga beberapa ulama bukan ulama ya, apa yang mubalik ya, Balik. yang menyampaikan kayak Ustadz Hanana Ataki dan lain-lainnya, para ustadz lah, para ulama juga mengatakan bahwa segitu cintanya sama Allah pada kita, makanya Allah manggil kita tuh 5 kali. Iya. Sehari. Kita kayak di WA, bre. Iya. Set. Wih, anjir, kita nggak respon. Iya. Anjing, di-read doang lagi kan, cuma ngedenger doang tuh, ngedenger aja tapi di-read doang. Bagaimana coba kalau kita ke pasangan kita, atau kita digituin sama pasangan kita? Udah WA, di-read doang. Blokir. WA lagi, di-read doang. Aja. WA lagi, di-read doang. Kalau lagi udah ngambek-ngambek kan kayaknya tuh begitu tuh. Ya begitulah. Cuman memang Allah itu begitu mencintai kita, bre. Ya. Jangan pernah berputus asa lah. Kalau emang walaupun sebanyak apapun dosa kita gitu. Iya sih ya. Kalau kita tulus mohon ampunan, terus kita kembali ke Allah, kayaknya pasti deh. Pastilah. Pasti, insya Allah pasti. Ya cuman ya balik lagi buat teman-teman yang punya masalah tentang percintaan, ya carilah teman yang baik buat sharing ya. Iya dong. Ya. Iya dong. Jangan sampai yang malah menjerumuskan ke hal-hal yang nggak bagus gitu, ya kan? Nanti udah lagi Galau. galau di yang mana-mana, malah makin chaos, kan yang ada. Yang ada bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Masalah baru. Oke. Cukup aja kali ya. Cukupin aja lah. Oke, cukup sekian obrolan kita kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.